Halo teman-teman, selamat datang di kursus online Cerdas Mengatur Penghasilan, Bebas Stres di Akhir Bulan. Selamat datang kepada para peserta dan perkenalkan, nama saya Daniel. Masih bersama saya di beberapa pembelajaran ke depan. Kita akan tetap bersama-sama belajar tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, pertama-tama saya mau tanya nih teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa kalau habis gajian merasa langsung punya banyak uang, tapi seminggu kemudian ya tiba-tiba kamu merasa jadi kere dan kayaknya uang itu cuma numpang lewat di rekening. Oke, teman-teman, jika kamu pernah ngerasa hal seperti ini, kamu berada pada tempat yang tepat. Nah, selamat datang di kursus online Cerdas Mengatur Penghasilan, Bebas Stres di Akhir Bulan. Di materi pertama ini, kita akan belajar bersama tentang satu hal penting yang jarang sekali kita pahami dan jarang sekali diajarkan di sekolah, yaitu tentang literasi keuangan. Nah, tenang teman-teman, ini bukan tentang cara menjadi akuntan atau bukan tentang cara menjadi hitung-hitungan soal pajak. Nah, saya kira ini adalah materi yang seru dan tentu saja kita akan belajar bersama bagaimana membuat uang itu bekerja keras untuk kita. Oke, seru kan? Oke, di pembelajaran pertama ini teman-teman, ini ada daftar isi yang bisa kita pelajari bersama. Jadi ada definisi, kemudian kesalahan umum, ada mindset, kemudian manfaat literasi keuangan, dan konklusinya. Nah, di segmen pertama ini kita bakal belajar apa itu literasi keuangan. Oke, teman-teman. Jadi, sebenarnya literasi keuangan itu apa sih kalau menurut pemahaman teman-teman? Nah, jadi sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang literasi keuangan, kita mesti paham dulu nih teman-teman. Sebenarnya apa sih literasi keuangan itu? Bayangkan literasi keuangan itu seperti kita belajar membaca peta. Kalau kamu nggak bisa baca peta, nanti kamu bakal kesasar ya teman-teman. Nah, sama seperti kita belajar tentang keuangan. Jadi, kalau kita nggak ngerti gimana caranya bikin uang bekerja untuk kita, ya kita bakalan kesasar terus nih secara finansial. Nah, jadi simpelnya teman-teman, literasi keuangan ini akan mengajarkan kita 3 hal ini. Nah, yang pertama terkait dengan cara kita memahami uang. Jadi kita tahu bagaimana uang itu masuk, kemudian uang itu keluar, dan gimana uang itu berputar. Nah, kemudian yang kedua, kita juga jadi tahu cara mengelola keuangan. Nah, bikin uang itu sebenarnya nggak hanya cukup buat akhir bulan, tetapi kalau bisa lebih ya teman-teman. Dan bahkan uangnya bisa kita tabung dan kita investasikan. Yang ketiga, kita juga jadi tahu cara meningkatkan value dari uang itu sendiri. Jadi gini, tahu cara meningkatkan value ini maksudnya kita bisa menabung atau bahkan berinvestasi. Atau bahkan mungkin memperoleh penghasilan tambahan sehingga mempercepat proses dalam mencapai tujuan keuangan. Nah, jadi simpelnya gini teman-teman, saya ingin kasih contoh kepada teman-teman bahwa ilustrasinya ketika kita bekerja sebagai karyawan, katakan punya penghasilan sebesar 5 juta. Nah, tiap bulan gaji itu habis nggak jelas dan nggak tahu kemana arahnya. Nah, jadi kalau kita paham tentang keuangan atau financial literasi, maka sebenarnya kita juga tahu berapa bakal uang yang bisa kita pakai, berapa uang yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian kita juga paham berapa sih uang yang bisa kita tabung, dan kita juga ngerti bagaimana uang itu bisa berkembang biak dan bukan cuma tidur atau bahkan mati di rekening. Simpelnya gitu teman-teman. Jadi kita memahami alur uang itu masuk, kemudian uang itu keluar, dan juga uang itu berputar kemana. Nah, berikutnya yang kedua, kita akan membahas tentang apa saja kesalahan umum dalam memahami uang. Nah, teman-teman, kalau kita rekap, sebenarnya kesalahan umum yang sering terjadi atau salah kaprah ya teman-teman,
terkait dengan pemahaman tentang uang itu ada dua. Yang pertama, jadi kebanyakan orang menganggap bahwa uang itu sebagai tujuan. Nah, banyak yang berpikir bahwa kalau saya punya banyak uang, maka saya akan bahagia. Padahal sebenarnya uang itu cuma alat. Di mana alat ini bisa membantu kita dalam mencapai kebebasan, kenyamanan, dan juga kebahagiaan. Jadi ingat, uang itu bukan tujuan tapi sebagai alat. Nah, kemudian yang kedua, kebanyakan orang tidak punya rencana keuangan. Jadi bisa dibilang hidupnya itu mengalir seperti air. Nah, tetapi kadang masalahnya, uang itu kan bisa aja ngalir ke tempat yang nggak jelas kalau kita nggak punya perencanaan. Nah, oleh karena itu, kita penting untuk merencanakan keuangan agar keuangannya lebih terarah. Contohnya gini, teman-teman. Katakan seorang karyawan ya, ini dia cuma fokus cari uang, dan pada akhirnya karena dia nggak punya tujuan, jadi hidupnya itu malah boros. Misalnya nongkrong sana, nongkrong sini, belanja sana, belanja sini. Pada akhirnya kantongnya jebol atau dompetnya jebol. Bahkan dia traveling untuk memuaskan hatinya. Nah, oleh karena itu, kita akan melanjutkan dengan bagaimana memiliki mindset keuangan yang tepat. Nah, apa sih mindset keuangan yang tepat tentang uang ini? Dan gimana caranya agar kita punya hubungan yang sehat terhadap uang itu sendiri? Maksudnya gimana ya? Kenapa kita mesti punya hubungan yang sehat? Nah, jadi gini, ada 3 hal yang membuat kita berpikir atau memiliki mindset yang positif tentang uang. Yang pertama, uang itu adalah alat, jadi bukan segalanya. Jadi tanyakan ke diri Anda sendiri, uang ini sebenarnya mau kita pakai buat apa? Nah, misalnya, kita mau gunakan uang ini untuk biaya pendidikan atau persiapan biaya pendidikan anak, kemudian untuk nabung, untuk beli rumah, dan juga untuk traveling misalnya. Nah, kemudian yang kedua, mindset yang kedua tentang prioritas dalam hal tujuan finansial. Nah, jadi gini teman-teman, uang itu sebenarnya mesti kita atur. Pengaturannya ini tentu saja untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, ada kebutuhan jangka menengah, dan juga kebutuhan jangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga, mindset yang bagus atau yang positif tentang uang itu, mindset yang ketiga adalah tentang bagaimana cara agar uang itu bisa bekerja keras untuk kita. Jadi, uang itu nggak hanya kita yang kerja untuk uang, tapi gimana caranya agar uang itu bekerja keras untuk kita. Contohnya gini, teman-teman punya aset investasi, kemudian aset investasi itu akan menghasilkan dividen dan juga keuntungan. Nah, jadi double keuntungannya. Jadi, ibaratnya uang itu dapat bekerja keras untuk kita. Hasilnya bisa kita nikmati kemudian. Kemudian dengan uang kita punya modal, kemudian kita buka usaha, dan pada akhirnya kita bisa menikmati hasil usaha tersebut, dan tentunya usaha yang sesuai dengan minat kita sendiri. Nah, yang keempat, kita bakal belajar bersama tentang bagaimana manfaat literasi keuangan. Oke, teman-teman, ketika kita membahas tentang literasi keuangan, ada 4 manfaat yang bisa kita peroleh. Nah, yang pertama, kita jauh lebih tenang secara mental. Nah, jadi kita nggak perlu lagi deg-degan ketika akhir bulan tiba. Cukup nggak nih uangnya? Mampu nggak nih saya uangnya sampai di akhir bulan? Kemudian yang kedua, tentang keputusan finansial yang bijak. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya keinginan dan juga apa kebutuhan. Jadi kita nggak mudah tergoda oleh hal-hal yang di dalam perjalanan dapat mengalihkan perhatian kita sehingga kita menyimpang dari tujuan awal kita. Nah, kemudian yang ketiga, masa depan bisa lebih terjamin. Jadi kita bisa memiliki kesempatan untuk menabung, entah itu untuk persiapan dana pensiun, kemudian untuk mimpi besar lainnya seperti rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat,
terkait dengan manfaat dari literasi keuangan ini untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, itu tingkatan tertingginya, teman-teman. Nah, bayangkan ilustrasi seperti ini, teman-teman, ketika Anda berpikir tentang manfaat literasi keuangan. Nah, mungkin teman-teman pernah berpikir bahwa ketika memiliki penghasilan yang sama, maka tujuannya akan sama. Tetapi yang membedakan adalah ketika mindset seseorang ini berbeda. Katakanlah mindsetnya ini yang pertama adalah mindset miskin, kemudian yang kedua mindset kaya. Nah, mindset si miskin ini, teman-teman, uang yang dia punya itu selalu nggak cukup. Bahkan dia nggak ngerti cara atur uang. Kemudian mindset yang kedua adalah mindset kaya. Jadi dari penghasilan yang diperoleh, dia mengalokasikan sebesar 2 juta untuk ditabung, tadi sama-sama 5 juta ya teman-teman. Kemudian 500 ribunya ini untuk investasi, dan kemudian di sisanya dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut teman-teman, siapa nih yang hidupnya bakal lebih tenang? Oke, saya kasih waktu untuk menjawab 3 detik. Nah, tepat sekali. Jadi, yang lebih tenang adalah si mindset kaya tadi. Jadi, dia merencanakan tabungan, kemudian dia merencanakan investasi, dan juga dia menggunakan uang tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett bahwa jangan menabung dari apa yang tersisa setelah dibelanjakan, tetapi belanjakanlah apa yang tersisa setelah kamu menabung. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kita rekap bahwa pembahasan kita sudah mencakup ke 5 hal ini terkait dengan definisi, kemudian bagaimana kesalahan kita dalam mindset secara umum yang salah tentang uang, kemudian apa itu mindset yang tepat, kemudian manfaat tentang literasi keuangan, dan juga nanti kita akan bahas apa sih tugas teman-teman di materi pertama ini. Nah, jadi intinya teman-teman, di tugas yang pertama ini, teman-teman diminta untuk membuat list atau daftar tujuan keuangan. Jadi tuliskan tujuan atau rencana keuangan Anda, entah itu untuk persiapan liburan, entah itu untuk persiapan dana pensiun, atau untuk dana pendidikan. Nah, jadi mulai sekarang, yuk kita ubah cara kita atau mindset kita terhadap uang itu, karena uang ini adalah alat untuk mencapai tujuan. Oke, teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini, dan di video berikutnya atau di materi berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana langkah pertama untuk memulai perjalanan keuangan, yakni menentukan financial goal. Percayalah teman-teman, ini adalah langkah kecil yang akan mengubah pengalaman Anda tentang atau mindset Anda tentang keuangan. Dan ini akan memberikan Anda perubahan besar di dalam kehidupan Anda. Oke, teman-teman, sampai jumpa di materi berikutnya.